ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وإياكم rahimahumullah. Mari kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, yaitu syarah kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memasuki kaidah ke-65 tentang al-wala wal bara. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Pembahasan kita pada hari ini sangat panjang sekali. Mudah-mudahan nanti waktu yang tersedia mencukupinya. Sejatinya yang difotokopi masih ada satu lagi, hak al-bara, yang bagian E, ya. Tidak mengapa, nanti akan kita sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi waktu mencukupinya. Mudah-mudahan. Baik, yang harus kita ketahui, al-wala wal bara. Apa sih artinya al-wala? Apa sih artinya al-bara? Ini yang harus kita ketahui. Al-wala bermakna loyalitas. Sedangkan al-bara artinya berlepas diri. Ini saya singkat sesingkat-singkatnya biar mudah. Saya ulang. Al-wala artinya loyalitas. Sedangkan al-bara artinya berlepas diri. Apa yang diloyalitasi, apa yang kita berlepas diri. Yang kita loyalitas yakni orang yang beriman kepada Allah. Itu yang kita berkomitmen.
Al-wala tadi kan berkomitmen. Kita mencintainya. Dengan cara apa? Kepada orang yang beriman, dengan cara mencintai, menolong, mengikuti, mendekatkan kita kepadanya. Karena apa? Dia mencintai Allah. Adapun al-bara artinya tadi berlepas diri. Kepada siapa berlepas diri ini? Kepada al-adu, musuh-musuh Allah. Seperti siapa? Seperti kepada orang kafir. Dengan cara apa al-bara kita? Dengan cara menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memusuhinya. Itulah cara itu. Hal ini akan kita berikan contoh-contoh. Contoh pertama, Quran surat ke-9 ayat pertama. Di sini tadi sudah ada di ini. Allah Azza wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Al-bara' artinya berlepas diri, bermusuhan, menjauhi. Siapa contohnya al-bara' di sini? Ini tadi dalilnya al-bara'. Sekarang siapa contohnya al-bara' di sini? Mari kita perhatikan contohnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Quran surat ke-43 ayat 26 dan 27. Perhatikan ma'asyar muslimin ayat ini. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Lihat, Nabi Ibrahim betul-betul al-bara'-nya jelas. Apa itu? Berlepas diri terhadap apa yang disembah selain Allah. Kepada siapa? Lihat, li abihi wa qaumihi. Meskipun bapaknya sendiri dan kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim betul-betul berlepas diri, menjauhi dari apa yang disembah selain Allah. Lantas Nabi Ibrahim mana loyalitasnya? Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Maka Nabi Ibrahim yaitu loyalitasnya hanya siapa saja yang menyembah Allah tabaraka wa taala. Karena Allah yang memberi padanya petunjuk. Itu. Jadi di ayat ini ada al-bara', ada al-wala. Al-bara'-nya mana ini? Ayat ke-26. Sekarang al-wala'-nya 27. Al-wala' tadi artinya apa? Loyalitas. Al-bara' artinya berlepas diri. Ini dulu yang harus kita pahami. Karena ini nanti banyak al-wala, al-bara', al-wala, al-bara'. Kalau kita nggak paham definisinya agak sedikit susah. Tapi insya Allah sangat mudah. Biar lebih jelas lagi, tolong dibuka. Ini nanti mana al-wala, mana al-bara'-nya. Quran surat ke-16 ayat 36. Jamaah tolong perhatikan di ayat itu mana al-wala, mana al-bara'. Ayo, mana al-wala, mana al-bara'. Mana kita yang loyalitas, mana kita yang harus berlepas diri. Iya, yang ani'budullah, hanya menyembah Allah. Inilah yang kita harus al-wala, loyalitas. Siapa saja yang hanya menyembah Allah tabaraka wa ta'ala, kita harus berloyalitas kepadanya.
Sedangkan wajtanibut taghut, menjauhi taghut, berlepas diri dari taghut, inilah al-bara'. Jadi siapa saja yang berpedoman kepada taghut, wajib kita al-bara'. Kita berlepas diri kalau dia tidak menyembah kepada Allah. Lebih jelasnya inilah kesimpulannya. Surat 2 ayat 257. Inilah puncaknya al-wala wal bara'. Al-wala'nya siapa? Allahu waliyul ladzina amanu. Allah mencintai, Allah menjadi pelindung, Allah menjadi pendamping, Allah menjadi penolong kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Allah mengeluarkan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan membimbingnya, Allah akan memberikan hidayah, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan menolongnya bisa keluar dari segala hal yang negatif menuju cahaya keimanan. Ini al-wala. Kepada siapa kita al-wala tadi? Orang-orang yang beriman. Kita loyalitas. Adapun al-bara' walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang yang kafir, aulia, pelindung mereka, penolong mereka adalah at-taghut. Itu. Maka at-taghut disebutkan oleh Allah yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Yang sudah lurus, yang sudah benar, yang sudah jelas dibuat bingkok, dibuat gelap, dibuat tidak jelas. Inilah al-bara'. Faham ya? Kalau begitu kesimpulan akhir yang paling bawah di atas A, ya, cakupan makna al-wala adalah apa saja yang dicintai Allah. Jadi apa-apa yang dicintai oleh Allah itulah kita wajib al-wala. Apa tadi al-wala? Loyalitas. Dan cakupan makna al-bara' adalah apa saja yang dibenci Allah. Al-bara' berlepas diri. Jadi apa-apa saja yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala, apapun bentuknya, ya kita wajib al-bara', berlepas diri. Semoga ada kefahaman di sini ya, mudah-mudahan. Karena saya kasih tambahan dalil-dalil, rujukan-rujukan biar lebih gamblang. Baik, kita akan menginjak poin demi poin. Ini nanti dari A sampai E. Padahal A aja panjang, B-nya panjang. Kira-kira sampai jam 12 malam. Baik, insya Allah tidak sesuai dengan jadwal. Yang pertama sekarang adalah definisi akidah al-wala wal bara'. Kalau tadi definisi al-wala dan al-bara'-nya, sekarang ditambah akidah al-wala dan al-bara'. Artinya apa? Al-wala dan al-bara' ini didefinisikan apa? Penyesuaian diri. Tambah itu aja. Jadi penyesuaian diri bagi seorang hamba terhadap apa yang dicintai Allah. Dan penyesuaian diri kita seorang hamba terhadap apa yang dibenci Allah. Ini mencukup. Kalau tadi sudah gambaran al-wala tadi, mencintai apa-apa saja yang dicintai Allah, dan al-bara' membenci apa saja yang dibenci oleh Allah. Jadi akidah al-wala al-bara' wal bara' adalah penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ini al-wala.
Dan al-baroknya penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu definisinya. Jadi kalau begitu penyesuaian diri. Jadi kalau Allah membenci terhadap sesuatu itu, ya kita harus menyesuaikan diri kita membenci terhadap sesuatu itu. Karena itu apa? Karena itu dibenci oleh Allah. Tapi kalau sesuatu itu dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, kita menyesuaikan diri. Meskipun secara jiwa kita tidak suka. Tetapi karena kita al-wala, loyalitas, apa yang dicintai Allah, maka kita menyesuaikan diri. Kemudian al-wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri, ada 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Pertama, perkataan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, kepercayaan atau akidah. Yang keempat, orangnya. Biar gampang dulu. Jadi ucapan, perbuatan, keyakinan, dan orangnya. Nah, itu. Apa yang termasuk perkataan? Amaliyah yang sesuai dengan sunnah, itu dicintai Allah. Contohnya adalah bentuk ucapan, doa, dan zikir. Jadi zikir-zikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah itu dicintai Allah. Namun ada ucapan mencela, mencaci, memaki, dan seterusnya, ghibah dan seterusnya, ini dibenci Allah. Saya ulang. Secara perkataan, apa saja yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka perkataan itu adalah al-wala, loyalitas, wajib kita karena dibenci, karena dicintai Allah. Contohnya apa? Doa dan zikir sesuai dengan sunnah Nabi. Adapun al-bara secara ucapan adalah mencaci, memaki, ghibah, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya, lihat Quran surat 49 ayat ke-12. Coba ghibah Allah gambarkan seperti apa tadi? Memakan daging saudara kita yang sudah mati atau meninggal. Berarti ini wajib kita al-bara. Apa al-bara tadi? Berlepas diri. Jauhi ucapan itu. Mencaci, memaki, mencela, menghujat, dan seterusnya. Karena ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, perbuatan. Nah, perbuatan juga gitu. Ada al-wala, ada al-bara. Ini nanti selalu al-wala, al-bara. Perbuatan yang merupakan al-wala, kita berloyalitas adalah seperti apa? Karena ini dicintai oleh Allah. Sholat, zakat, puasa, haji, atau bahasanya semua bentuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu. Sedangkan al-bara, kita wajib berlepas diri karena ini dibenci oleh Allah. Seperti kebalikannya tadi, tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi justru menjalankan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, seperti bakhil, riba, zina, minum khamr,
melakukan kebid'ahan dan yang lain-lainnya. Itu al-bara', berlepas diri kita dari itu. Kemudian yang ketiga, keyakinan. Kalau di sini ditulis kepercayaan, sama ya, keyakinan. Tadi pertama apa? Lisan. Kedua apa? Perbuatan. Ketiga, hati. Keimanan atau kepercayaan. Keimanan atau kepercayaan juga dibagi dua, al-wala dan al-bara'. Al-wala'nya apa? Iman dan tauhid. Orang yang beriman dan orang yang mengesahkan Allah itu dicintai Allah. Adapun al-bara', berlepas diri, adalah kufur dan kesyirikan, karena ini dibenci oleh Allah. Dalilnya tadi surat 2 ayat 257. Tolong dikasih dalilnya biar lebih jelas. Kemudian setelah ucapan, perbuatan, dan hati atau keimanan atau kepercayaan, sekarang orangnya yang keempat. Maka orang yang muwahhid itu orang yang beribadah hanya kepada Allah dengan dua syarat. Ikhlas, tujuan semata-mata karena Allah, dan caranya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang muwahhid. Karena itu orang muwahhid dicintai oleh Allah, maka kita berloyalitas. Apa tadi loyalitas bahasa Arab tadi? Al-wala. Sedangkan orang-orang kafir, musyrik, munafik, karena ini dibenci oleh Allah, maka kita harus al-bara', berlepas diri. Lihat surat 4 ayat 140. Semua kita tambahin dengan dalil-dalil yang lebih jelas. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk bagi kita. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Itu. Baik, ini poin pertama. Definisi akidah al-wala dan al-bara'. Jelas? Mudah-mudahan jelas. Sekarang B. Kedudukan akidah al-wala wal bara' dalam timbangan syariat Islam. Ingat, ini dalam syariat Islam, bukan ajaran yang lain. Kalau ajaran lain silahkan aja, itu haknya masing-masing. Tapi yang kita bicarakan adalah berdasarkan syariat Islam. Apa itu? Mari kita lihat bahwa al-wala loyalitas dan al-bara' berlepas diri memiliki kedudukan yang begitu penting dalam seluruh muatan syariat. Jadi hampir muatan syariat itu hanya ada dua, al-wala dan al-bara', loyalitas dan berlepas diri, baik dan buruk, semua ada di situ. Padahal ini sungguh sangat penting sekali. Seorang mukmin wajib mengetahui al-wala dan wal-bara' tadi. Baik, muatan yang pertama, ternyata al-wala wal-bara' bagian makna syahadat. Ternyata sekali lagi al-wala wal-bara' bagian terpenting dari makna syahadat. Coba saya akan sampaikan lafaz syahadat. Tolong nanti al-wala'nya di mana, al-bara'-nya di mana. Syahadat tauhid
La ilaha illallah. Mana al-wala, mana al-bara. Dari kalimat itu yang bisa nanti langsung pulang. Mana al-wala dan mana al-bara-nya di sini? Ya? Iya. Al-wala'nya illallah, jawabnya betul. Al-bara'-nya la ilaha, tiada sesembahan yang benar. Jadi tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Jadi seluruh sembahan itu harus kita berlepas diri. Itu namanya al-bara'. Loyalitas kita apa? Illallah, hanya Allah yang berhak kita sembah. Itu. Jadi harus kita berlepas diri seluruh sembahan selain Allah. Itu namanya al-bara'. Sedangkan loyalitas kita, al-wala kita illallah, hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ini dari kalimat syahadat. Kemudian ada contoh Quran surat An-Nahl ayat 36. Tadi sudah kita sampaikan di muqaddimah tadi sebagai contoh mana al-wala dan mana al-bara'-nya. Dari surat ke-16 ayat 36 yang di kitabnya ada, di fotokopinya juga ada. Mana al-wala, mana al-bara'? Iya, ani'budullah, menyembah Allah, ini al-wala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi seluruh taghut. Taghut itu segala sesuatu yang diibadahi, disembah selain Allah. Itu namanya taghut. Itu wajib kita al-bara', berlepas diri. Kedua, al-wala wal bara', loyalitas dan berlepas diri merupakan bagian dari ikatan iman yang paling kuat. Iman inilah salah satu faktor penentu seorang hamba kekal atau tidaknya iman di neraka nanti. Keyakinan ahli sunnah, siapa yang masih punya keimanan meskipun seberat biji sawi, insya Allah tidak akan kekal di neraka. Wallahualam. Namun apakah kita mau yang terakhir keluar dari neraka? Kan tidak. Kalau bisa kita jangan sampai masuk neraka. Maka loyalitas dan berlepas diri, al-wala dan al-bara' harus kita pegang erat-erat. Itu kuncinya agar kita terselamatkan dari api neraka. Mari kita perhatikan awsaqu urul iman, ikatan iman yang paling kuat adalah al-muwalatu fillah, loyalitas yang kuat karena Allah. Wal mu'adatu fillah, dan permusuhan juga karena Allah. Wal hubbu fillah, mencintai juga karena Allah. Wal bughdhu fillah, dan membenci karena Allah. Masya Allah. Ini luar biasa hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir nomor 11.537 dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dan seterusnya. Jadi siapa yang membenci karena Allah, siapa yang mencintai karena Allah, ini puncak ya iman.
Karena kalau orang itu sudah mencintai karena Allah, membenci karena Allah, Masya Allah, itu kuat sekali. Kita sudah tidak melihat lagi suku, ras, dan seterusnya. Contoh, saudara-saudara kita yang terzolimi di negeri-negeri yang mendolimi kaum muslimin, kita umat Islam yang ada di Indonesia merasakan enggak kepedihan saudara-saudara kita? Padahal kita kenal juga tidak, tahu namanya juga tidak, tapi kenapa kok ada ya ikatan yang begitu kuat saudara kita yang anggaplah di rahimnya waktu itu. Masya Allah, kita punya ikatan, ini namanya al-wala. Itu loh Ibu, Bapak, para hadirin. Karena ada loyalitas, ada kecintaan kepada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh al-wala yang jelas. Namun sebaliknya, contoh al-bara banyak sekali. Orang yang menghujat Islam, orang yang mencaci Islam, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Wallahu a'lam. Kemudian